Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waring Timur dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Bupati Kota Waring Timur Halikinor melantik Dewan Hakim Musabakoh Tilawatil Quran dan Festival Seni Qasidah tingkat kabupaten. Para hakim dan dewan juri ini diharapkan bisa mengemban tanggung jawab dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor melantik Dewan Hakim Musabakoh Tilawatil Quran dan Festival Seni Qasidah tingkat kabupaten. Pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah janji, kemudian dilanjutkan dengan pemakaian toga kepada Ketua Dewan Hakim. MTQ dan Faski tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur akan diselenggarakan di Kecamatan Mentai Hilir Utara dari tanggal 29 Oktober hingga 2 November mendatang. Terdapat 37 cabang lomba, baik tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Camat Mentai Hilir Utara Muslih mengatakan pihaknya sebagai tuan rumah telah menyiapkan kegiatan ini. Muslih berharap para hakim dan juri yang dilantik bisa mengemban tugas serta tanggung jawab dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alhamdulillah hari ini rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran dan Festival Seni Qasidah di tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur di Kecamatan Mentai Utara, salah satunya adalah pelantikan juri hakim, dan ini sudah berjalan dilantik oleh Pak Bupati di Rujab Bupati. Harapan kami dengan sudah dilantiknya ini, mudah-mudahan para dewan juri hakim ini nanti dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran dan Festival Seni Qasidah ini bisa melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pak, persiapan sebagai tuan rumah sendiri seperti apa? Untuk persiapan sampai hari ini sudah 95%, baik itu panggung utama, kemudian panggung VIP, dan juga untuk pemondokan. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa kafilah dari kecamatan sudah masuk pondok. Dan jadwalnya jam 2 ini mereka sudah registrasi. Musabakoh Tilawatil Quran dan Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur diikuti oleh 17 kafilah dari 17 kecamatan dengan jumlah total peserta mencapai 900 orang. Para pemenang nantinya akan mewakili daerah setempat pada ajang serupa tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dilaksanakan tahun ini. Seleksi dibagi menjadi 3 formasi, yakni guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Khusus guru pemirsa yang pada tahun 2021 lolos passing grade akan menjadi prioritas pada seleksi tahun ini. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur mulai melakukan persiapan seleksi P3K. Rencananya seleksi dilakukan tahun ini namun belum diketahui tanggal pastinya. Ada beberapa hal yang berbeda pada seleksi P3K tahun ini dibanding sebelumnya, terutama pada formasi guru. Guru yang lolos passing grade atau ambang batas kelulusan seleksi P3K tahun 2021 akan menjadi prioritas 1 pada seleksi tahun ini. Kepala BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin pada Jumat 28 Oktober mengatakan, peserta prioritas 1 bahkan tidak perlu mengikuti tes, mereka langsung ditempatkan pada formasi sesuai data pokok pendidikan atau Dapodik. Jika masih ada formasi kosong, akan dilanjutkan oleh pelamar prioritas 2 dan 3 melalui tes. Pelamar prioritas 2 adalah guru THK 2 yang belum mengikuti seleksi atau tidak lolos passing grade tahun lalu. Sedangkan prioritas 3 adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Jika masih juga terdapat formasi guru yang kosong akan diisi oleh pelamar umum atau prioritas 4. Jadi seleksi tahap 1 itu khusus ke peserta yang tahun kemarin mendaftar dan sudah dinyatakan lulus passing grade, memenuhi passing grade ya, bukan lulus, memenuhi passing grade, tapi belum
dapat formasi, sehingga tahun ini itu akan menjadi kelompok dalam seleksi P3K tahun ini menjadi namanya kategori P1, prioritas 1. Itu mereka tidak ikut lagi tes, langsung aja ditempatkan di formasi karena tahun kemarin sudah memenuhi passing grade. Nah, setelah ada sisanya lagi, formasi kita ini dari yang kemarin ditetapkan ya 498 kalau nggak salah itu, nanti itu baru masuk ke jatah nanti seleksi tahap kedua atau jenis kedua, yaitu diperuntukkan ke P1, P2, P3, prioritas 2, prioritas 3. P2 itu adalah X K2, yang P3 itu adalah non K2. Di samping itu, hal berbeda lainnya pada seleksi P3K tahun ini adalah dilibatkannya daerah sebagai panitia seleksi, dan khusus untuk seleksi P3K formasi guru ini juga, kinerja mereka selama bertugas sebagai guru non-ASN akan menjadi penilaian. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94, pemerintah Kota Waring Timur menggelar upacara bersama. Pada momen ini, pemirsa, pemuda di wilayah setempat diminta memaknai hari bersejarah itu dengan meningkatkan kreativitas. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat pada Jumat 28 Oktober. Upacara yang dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Upacara diikuti ratusan pemuda dari kalangan pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan lainnya. Peringatan Sumpah Pemuda pada tahun 2022 dilaksanakan dengan mengangkat tema Bersatu Bangun Bangsa. Tema tersebut mendorong pemuda untuk mengedepankan persatuan di tengah keberagaman yang ada, sehingga potensi perpecahan bisa dihindari. Di samping itu, karena tantangan ke depan bagi pemuda semakin berat, maka diperlukan kreativitas, mengingat pemuda saat ini merupakan tokoh-tokoh pada masa yang akan datang. Dan alhamdulillah pengurus KNPI dan beserta kawan-kawan OKP ikut serta mensukseskan sebagai petugas-petugas di lapangan, dan juga nanti kita akan berlanjut kegiatan dalam rangka peringatan, itu nanti akan ada Loka Karya Pemuda, sejenis dialog kepemudaan juga yang akan kita susun. Paling tidak nanti ke depannya berharap dengan momentum ini pemuda lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi dalam rangka kedepannya mensukseskan kepemudaan, berkiprah dimanapun, baik itu dari legislatif, eksekutif, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan dunia usaha. Yang pasti kiprah pemuda kita mulai tunjukkan di dalam rangka momentum Sumpah Pemuda ini. Sementara itu, menurut seorang pemudi peserta upacara, Anissa Karisma mengatakan pemuda perlu unggul di bidangnya masing-masing sehingga para pemuda dapat menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Dan tentunya kita harus menjunjung tinggi nilai leluhur bangsa, bahkan dari proklamator kita Bapak Soekarno-Hatta itu sendiri, yang mana beliau juga mengajarkan untuk kita semua untuk menjadi pemuda yang berintegritas, kemudian memiliki kepercayaan diri, kemudian memiliki prestasi yang unggul di bidang apapun, menjadi generasi pemuda bangsa yang tidak terjerumus dalam hal-hal kognitif yang buruk. Harapan saya untuk peran pemuda di Kota Waringin Timur, khususnya di Bumi Habareng Murung, agar lebih berkembang, khususnya dalam mengikuti ajang apapun yang dapat mengembangkan identitas itu sendiri. Dalam identitas ini maksudnya adalah agar kita itu memiliki karakter untuk bisa menjadi pemuda yang unggul untuk di masa yang akan datang. Saya berharap semoga pemuda dan pemudi di Kota Waringin Timur ini menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Apa yang dilakukan pemuda saat ini akan mempengaruhi kondisi Kota Waringin Timur di masa depan. Untuk itu, pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, para pemuda diajak meningkatkan potensi diri demi Kota Waringin Timur yang lebih baik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur mulai melakukan persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rencananya pemirsa, seleksi akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini.
Kepastian dilaksanakannya seleksi P3K tahun 2022 telah diterima oleh BKPSDM Kota Waringin Timur. Seleksi akan dilaksanakan dengan dibagi menjadi 3 kelompok atau formasi, yakni formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Jumat 28 Oktober, Kepala BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin menyebut pihaknya belum menerima tanggal atau jadwal pasti pelaksanaan P3K, namun pihaknya sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Pasalnya di samping Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, untuk di tahun ini daerah juga dilibatkan sebagai panitia seleksi. Untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis, seleksi P3K ditangani Panselnas dan Pansel daerah. Sedangkan khusus untuk formasi guru, seleksi melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, sebab seleksi dilakukan menggunakan basis data pokok pendidikan atau Dapodik. Rapat koordinasi dengan Menpan dan BKN juga sedang dalam proses persiapan, kita menunggu jadwal dari Panselnas. Dilaksanakan tahun ini. Cuma tanggal berapa mulai diumumkan kita masih menunggu surat resmi dari Panselnas. Kita ada 3 kelompok, ya. Kelompok P3K guru, itu mekanismenya tersendiri, melibatkan Panselnas, Pansel Kemendikbud, dan Pansel daerah, ada 3. Nah, kalau kelompok kedua, kelompok P3K Nakes, itu cuma Panselnas dan Pansel instansi, Pansel daerah, termasuk juga ada 1 kelompok lagi namanya P3K JF teknis. Kamarudin berharap seleksi P3K tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh formasi yang tersedia dapat terpenuhi secara maksimal. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baru saja 2 minggu keluar dari lapas kelas 2B Pangkalan Bun, seorang pemuda residivis kembali berulah dengan mencuri sebuah sepeda motor milik korban banjir di kota Pangkalan Bun. Akibat perbuatannya pemirsa, dia terancam kurungan penjara 7 tahun lamanya. Di saat warga tengah berduka karena musibah banjir seperti saat ini, ada saja orang yang dengan tega memanfaatkan situasi dan kelengahan warga dengan mencuri kendaraan yang terparkir di luar rumah.
seperti yang dilakukan seorang pemuda di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bernama Slamet ini. Dalam press release yang digelar Polres Kota Waringin Barat, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono melalui Kabak Ops AKP Rendra Aditya Dani mengungkapkan, peristiwa pencurian ini terjadi pada Sabtu 22 Oktober di perumahan Bukit Marundau, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan. Kasus pencurian sepeda motor merek Yamaha Mio milik Nur Hasanah ini bermula saat korban memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan. Dia terpaksa menaruh motor di lokasi tersebut lantaran rumahnya terendam banjir. Namun ketika Nur Hasanah melakukan pengecekan motor itu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ternyata kendaraan miliknya sudah raib. Ia pun bergegas melaporkan kehilangan motor ini kepada pihak berwajib untuk segera ditindaklanjuti. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh jajaran Satreskrim Polres Kota Waringin Barat, pelaku pencurian ini menjurus kepada tersangka Slamet. Dia akhirnya dijemput dari tempat persembunyiannya. Berikut barang bukti 1 unit motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli. Kepada polisi, Slamet mengaku bahwa aksi pencurian ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan bersama seorang rekannya. Polisi masih berupaya mencari keberadaan rekan Slamet yang identitasnya sudah diketahui dan kini berstatus buron. Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian pemberatan sepeda motor. Tersangka yaitu Slamet Aprianto Bindani. Laporan polisi dengan dasar laporan polisi LPB Garing 292/10 Romawi 2022. Waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. TKP Perumahan Bukit Marundau, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Asel, Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun pelapor dan korban itu Nur Hasanah binti M. Basuni. Modus operandi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Kira jam 11 malam, tersangka bersama teman tersangka dalam status lidik saat ini masih di dalam pencarian, mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna hijau di perumahan Bukit Marundau, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Asel, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang mana pada saat itu korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dikarenakan rumah korban sedang mengalami bencana banjir. Tersangka Slamet ini dikenakan pasal 363 ayat 1 ke-2E, ke-4E, dan ke-5E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebelumnya, tersangka Slamet Aprianto juga pernah berurusan dengan hukum karena mencuri HP milik keluarga pasien di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun beberapa tahun lalu. M. Nasihin, SBTP. Persatuan Guru Republik Indonesia bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah turut menggelar aksi kemanusiaan kepada para guru atau tenaga pendidik yang menjadi korban bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah turut menggelar aksi kemanusiaan kepada korban bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bantuan berupa paket sembako yang berisi beras 5 kg, gula pasir, mie instan, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Senilai Rp150.000 per paket diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan didampingi ketua beserta anggota PGRI Kota Waringin Barat di RT 8 Jalan Perwira, Kelurahan Mendawai. Bantuan dari PGRI Kota Waringin Barat diterima langsung oleh perwakilan guru TK, SD, SMP, serta SLTA sederajat yang terdampak banjir. Menurut Ketua PGRI Kota Waringin Barat, Paturaji mengatakan bantuan peduli PGRI tersebut menyasar 450 orang guru dan tenaga pendidik mulai jenjang TK, SD,
SMP, SMA, SMK, serta SLB sekota Waringin Barat. Adapun kecamatan yang terdampak banjir paling parah yakni Kecamatan Arus Selatan dan Kecamatan Arus Utara serta Kota Waringin Lama. Ditambahkan Ketua PGRI Kota Waringin Barat, dalam pelaksanaan aksi sosial ini, PGRI menggalang dana dari berbagai kecamatan, di antaranya Kecamatan Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, serta Kecamatan Kumai. Dalam rangka kita menyerahkan secara simbolis bantuan peduli PGRI kepada guru-guru SD, STK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, MTS sekota Waringin Barat. Dan berupa sembako yang kita berikan, jangan dilihat dari jumlah apa yang disampaikan, tetapi kepedulian inilah yang penting. Kami menyiapkan paket ini sebanyak 450 paket untuk guru-guru kita yang terdampak banjir sekota Waringin Barat. Jadi 3 kecamatan yang paling parah, yang pertama Arsel, yang kedua Aruta, dan yang ketiga adalah Kota Waringin Lama. Karena itu kami menghimpun dana dari berbagai kecamatan, dari PGRI, dari Kecamatan Lada, Kecamatan Banteng, dan Kecamatan Kumai, sehingga dapat kami berikan kepada teman-teman kita yang rumahnya kebanjiran. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan barakallah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan air yang selama ini mudah-mudahan cepat surut dan turun. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibram Syah, menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiatif dan kepedulian seluruh guru yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan memberikan bantuan kepada rekan-rekan mereka yang terdampak banjir. Selain PGRI, nantinya Korpri juga akan menghimpun dana untuk masyarakat yang terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses. Kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Torun Barat mengapresiasi atas inisiatif dan kreatif dari seluruh guru di Kabupaten Torun Barat dalam himpunan komunitas atau organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Torun Barat telah berinisiatif untuk menggalang kepedulian dengan tadi kita bersama-sama menyerahkan secara simbolis dan disiapkan oleh PGRI Kabupaten Torun Barat sebanyak 450 paket yang tersebar, nanti akan disebarkan kepada seluruh guru-guru yang terdampak banjir. Kemudian juga sebagian masyarakat akan juga diakomodir oleh PGRI. Nah, ini mudah-mudahan dengan kepedulian kita ini, walaupun yang disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Torun Barat, kita tidak melihat berapa besarnya, berapa jumlah sembakonya, tetapi ini kepedulian dan kebersamaan seluruh anggota PGRI Kabupaten Torun Barat. Sekali lagi kepada rekan-rekan supaya bersabar, kita dengan menghadapi banjir ini ujian kepada kita semua. Untuk itu, sekali lagi kepada seluruh pengurus, ketua dan pengurus jajaran pengurus PGRI, kami ucapkan terima kasih atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Torun Barat, mengapresiasi dan mudah-mudahan ini juga menjadikan amal kebaikan buat kita semua. Dengan adanya musibah ini menjadi pembelajaran untuk semua, serta berharap musibah banjir yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat cepat surut dan berlalu. Dengan pemberian bantuan ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian apa yang dirasakan anggota PGRI Kabupaten Kota Waringin Barat. Bentuk kepedulian sosial ini merupakan perwujudan salah satu slogan PGRI Solid, yakni mewujudkan solidaritas PGRI kepada para anggotanya yang terkena musibah banjir. 1, 2. Tim Liputan SBTV. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.